Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Berdayanti Pulungan dari Fakultas MIPA jurusan Biologi dengan NIM 230805075. Saya akan menjawab kuis MKWK Agama Islam. Nah, soal pertama, bagaimana pandangan Islam tentang keutamaan orang berilmu? Nah, Islam memandang orang yang berilmu menjadi 5 bagian. Yang pertama, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Allah memandang rendah suatu manusia ataupun suatu orang ketika mereka tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk kemasyahalatan bersama, sehingga derajatnya di mata Allah sangat rendah. Nah, yang kedua, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana jika barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu tentang keduanya. Nah, yang ketiga, ada orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Nah, yang keempat, ada ilmu menjadi syarat kepemimpinan. Nah, kita tahu bahwa seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang dimana ilmunya bisa digunakan untuk membangun negeri dan mengatur manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang lain, sehingga tercipta kemakmuran. Nah, yang terakhir ada orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nah, ini bermaksud seperti ketika kita mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dan orang lain tersebut mengamalkannya kepada orang lain pula, maka secara tidak langsung ilmu yang kita ajarkan kepada mereka akan mereka ajarkan kepada orang lain, sehingga pahala yang kita dapatkan mengalir begitu hingga kita telah tiada, sehingga pahala itu menjadi kekal, yang dimana ketika ilmu tersebut masih disalurkan atau diamalkan dari seseorang ke orang lain, maka pahala kekal akan berjalan kepada diri kita. Dua, bagaimana pentingnya hubungan iptek dengan keimanan dan ketakwaan? Hubungan iptek dengan keimanan dan ketakwaan adalah hubungan harmonis dan dinamis yang dimana terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Diyunul Islam. Nah, Diyunul Islam ini diibaratkan seperti sebuah pohon, yang dimana iman diibaratkan seperti akar sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Sedangkan ilmu diibaratkan seperti batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan atau ranting-ranting dalam ilmu pengetahuan, dan amal diibaratkan sebagai buah pohon tersebut, dan pohon identik disebut dengan teknologi dan seni. Jadi, Islam memandang iptek sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan pada peningkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seni bisa menjadi kekuatan agama dan teknologi? Nah, seni merupakan hasil ekspresi jiwa yang berkembang menjadi bagian budaya manusia. Seni merupakan ekspresi roh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Nah, keindahan adalah sifat yang dilekatkan Allah Subhanahu wa taala pada saat penciptaan jagat raya dan seisinya. Allah melalui kalamnya Al-Quran mengajak manusia untuk memandang jagat raya ini dengan segala keserasian dan keindahannya. Nah, berarti Allah menciptakan jagat raya dan seisinya ini melalui seni yang dimana keindahannya bisa dinikmati manusia, sehingga manusia bisa berpikir bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya ini dilengkapi dengan keindahan yang dapat memperkuat iman kita tentang Allah Subhanahu wa taala sang pencipta Khalik. Keempat, mengapa iptek itu penting dalam menjalankan tugas kekhalifahan? Nah, untuk menjalankan tugas kekhalifahan, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitar. Nah, manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali potensi-potensi sumber daya alam dan mengeksploitasinya untuk kelangsungan hidup manusia dan memanfaatkannya sebaik-baik mungkin untuk kemaslahatan umat manusia bersama. Nah, ketika kita untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tentu memerlukan
ilmu pengetahuan teknologi yang memadai. Nah, yang dimana hanya orang yang berilmulah yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan teknologi yang bisa membantu kehidupannya. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting dalam kehidupan manusia untuk memudahkan manusia dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.